warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mari kita perlu menyadari bahwa hidup ini berasal daripada setetes mani. Tidak bisa kita pungkiri bahwa batang tubuh yang diciptakan Allah ini sumber asalnya daripada setetes mani, disimpan di dalam sulbi. Wa ja'alna min baini sulbi wat tara'ib. Oleh karena itu maka kepada anandaku yang masih muda, simpan, jaga, rawat baik-baik mani yang tersimpan di sulbi itu. Apalagi kalau anandaku sudah belajar mengenal diri, karena mani yang tersimpan di sulbi itu adalah bersih dan suci. Mani yang tersimpan di sulbi itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah kehidupan yang hakikatnya adalah Nur Muhammad. Oleh karenanya maka rawatlah, awetkanlah dia, indahkanlah dia, bersihkanlah dia, sucikanlah dia. Sepanjang tahun engkau belajar mengenal diri, engkau berzikir, engkau hidupkan cahaya Muhammad di balik sulbi itu dengan tafakurmu, dengan solatmu, sungguh mulia di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai pemuda yang soleh, pemuda yang menjaga kemaluannya, farjinya, pemuda yang menjaga kesucian daripada mani yang berada di sulbinya, insya Allah apabila engkau ingin menikah, carilah rahim yang bersih dan suci. Carilah perempuan, wanita yang soleha, wanita yang juga merawat rahimnya, yang di hadapan Allah dimuliakan, dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ibadah. Karena rahim yang terjaga, yang terawat, maka ketika engkau menikah dengan perempuan soleha ini, yang rahimnya terjaga dan terawat dengan baik, terawat dan terjaga dengan kegadisannya, engkau pun terawat dan terjaga dengan keperjagaanmu. Mani yang diamanahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan manusia baru, untuk memproduksi manusia baru, manusia yang mulia di mata Allah. Itulah yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diamanahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ahlul bait dan turunannya tidak pernah salah menempatkan mani di balik sulbi yang suci dan mulia ini. Maka sempurnalah ketika mani yang di balik sulbi yang dimiliki seorang laki-laki pemuda yang saleh ditempatkan ketika menikah nanti pada rahim yang benar dan suci juga. Maka dua makhluk manusia ini menjadi pengamal-pengamal syahadat yang benar. Sebab ketika kita menikah nanti, kita diijab kabulkan dengan bertaubat istighfar, kemudian kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah kita berikrar syahadat yang mulia itu, baru kita mengamalkan, baru kita menghalalkan perjalanan mani menikah, perjalanan pertemuan alif dan ba, perjalanan pertemuan proses menciptakan manusia yang baik dan benar dengan menggunakan adab dan akhlak sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sholat 2 rakaat sambil berdoa meminta kiranya perjalanan ibadah batin antara suami dan istri ini terjaga dan terlindungi
ditutup dengan cahaya Muhammad, sehingga hanya Allah lah yang menyaksikan. Tak ada satu makhluk pun yang mampu menyaksikan. Karena dilindungi perjalanan ibadah suami istri yang mulia dan sakral itu oleh Nur Muhammad. Hanya Allah jualah yang menyaksikan. Tetapi kalau kita berada di luar koridor dan sunnah Nabi, tata cara, adab dan akhlak kita hanya penuh dengan nafsu dan syahwat bumi. Keluar daripada ilmu belajar mengenal diri ini, yang kita tidak pernah hafal dan mengetahui dan menyadari bahwa sesungguhnya sumber mani ini adalah kesucian dan kebersihan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tulang sulbi. Kemudian Allah menciptakan manusia baru ini dengan kesempurnaan yang lebih mulia dibandingkan dengan makhluk lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka insya Allah sesungguhnya kita telah keliru, sesungguhnya kita telah khilaf apabila kita tidak menyadari bahwa setetes mani itu adalah kehidupan. Oleh karena itu maka di dalam biologi dunia, di dalam biologi fisik, ilmu dunia, ilmu pengetahuan dunia, sesungguhnya di balik mani ada sel, dan yang menghidupkan sel itu adalah Nur Muhammad. Ruh kehidupan telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaannya, Ruhul Hayati. Pecahannya, kembarannya menjadi 9.999 pecahan ruh Rabbani, yang kemudian dia berwujud menjadi darah, daging, tulang, kulit, urat dan bulu, jantung, empedu limpa hati dan paru-paru, dalam wujud dan profil raga yang begitu menarik dan sempurna. Kemudian Nur Muhammad ini hidup. Maka bergabunglah dengan napas kehidupan yang bernama jiwa. Bergeraklah batang tubuh dan raga ciptaan yang bahan bakunya berasal dari setetes mani di balik tulang sulbi dan sel ovum, menjadi raga yang sempurna, berumur 4 bulan 120 hari ini di dalam kandungan ibu. Keluar daripada rahim itu 9 bulan 10 hari lamanya, berada di alam bumi ini, diasupi dengan makanan-makanan bumi, maka mulai dikawal dengan nafsu bumi. Sehingga mari kita menyadari bahwa hanya ada Nur Muhammad, kemudian jiwa yang aslinya dikawal oleh nafsu mutmainnah, nafsu rabbaniyah, kemudian setelah menjadi manusia nyata di bumi, dikawal lagi jiwa ini oleh nafsu bumi. Maka jiwa itu dikawal dua nafsu, nafsu rabbaniyah yang asli dari ketuhanan Allah, yang condong berpotensi takwa dan iman, dan nafsu bumi yang condong menuju ke nafsu kefasikan. Yang mengkawal jiwa yang ditutup oleh Nur Muhammad. Artinya bahwa nyawa ini dikawal oleh dua nafsu. Nafsu rabbaniyah, ketuhanan Allah, adalah nafsu mutmainnah, dan nafsu bumi yang bersumber daripada makanan bumi. Nafsu rabbaniyah, nafsu mutmainnah, nafsu yang cenderung kepada unsur ketakwaan. Sementara nafsu bumi lebih cenderung dan berpotensi pada unsur kefasikan. Insya Allah hanya ada Nur Muhammad, hanya ada jiwa yang dikawal oleh nafsu rabbaniyah dan nafsu bumi. Jiwa bertambah Nur Muhammad, atau Nur Muhammad meliputi jiwa, namanya nyawa. Nyawa hanya dikawal oleh nafsu rabbaniyah dan nafsu bumi. Nafsu rabbaniyah adalah ketakwaan, iman, sementara nafsu bumi adalah kefasikan. Oleh karena itu, nafsu bumi ini yang pantas kita bersihkan dan kita sucikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Insya Allah. Nafi isbat, masuk hu, keluar Allah, masuk hu, keluar Allah, masuk hu, keluar Allah. Semuanya semata-mata menghancurkan, meluluhlantahkan nafsu bumi yang begitu dahsyat, yang begitu tebal, agar yang ada hanyalah nafsu rabbaniyah, nafsu mutmainnah, agar yang ada hanyalah cahaya Muhammad, Nur Muhammad,
yang sesungguhnya adalah nurul izzati. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu maka marilah kita jangan terlalu jauh berangan-angan mengumpulkan banyak ilmu dan pengetahuan. Akhirnya kita lari jauh keluar daripada sebuah koridor tasawuf, pengenalan diri yang areanya cukup sempit, ruangnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam batasan firman hadis qudsinya, adalah unsur-unsur yang kita pelajari yang begitu singkat, padat, mendetail. Ialah bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsinya, aku ciptakan mahligai yang indah adalah dada, kemudian di dalam dada ada kolbi, di dalam kolbi itu ada fuad, di dalam fuad ada sagofa, di dalam sagofa ada sir, kemudian di dalam sir ada rahasia, di balik rahasia ada aku, kata Allah. Saya ulangi lagi, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini bahwa di dalam dada mahligai ciptaan Allah ini ada dada, kemudian di dalam dada, apabila kita tenggelam di dalam dada, kita temukan ada fuad. Kita tenggelam di dalam fuad, kita temukan ada sagofa. Kita tenggelam di dalam sagofa, kita temukan sir. Kita tenggelam di dalam sir, kita temukan rahasia, dan rahasia itu adalah aku, Allah. Mari kita ulang lagi. Kita hanya kaji di seputar ini saja. Allah menciptakan mahligai dada. Di dalam dada, apabila kita tenggelam di dalam dada, kita temukan budi, kita temukan akal, kita tenggelam di dalam akal, kita temukan budi. Kemudian setelah kita tenggelamkan atau kita tenggelam di dalam budi, kita temukan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah sir. Nur Muhammad itu adalah rasa. Nur Muhammad itu adalah rahasia. Ketika kita tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka ada aku, Allah. Jadi hanya ada dada, merupakan wadah terbesar. Di balik dada itu ada kolbi, masih wadah. Di dalam kolbi itu ada akal, masih wadah. Di dalam akal itu ada budi, masih wadah. Kemudian di dalam budi itulah kita temukan Nur Muhammad, rasa. Dan Nur Muhammad itulah Allah, Nur Allah, Nurul Izzati, aku, insya Allah. Itulah elemen unsur-unsur hamba dan penciptanya. Keberadaan hamba, keberadaan pencipta. Allah sendiri yang mengatakan dirinya seperti itu. Aku menciptakan mahligai yang indah, dada. Di balik dada ada kolbi, di balik kolbi ada akal, kemudian di balik akal ada budi, di balik budi ada Nur Muhammad. Ada dada, ada kolbi, ada akal, ada budi, ada Nur Muhammad. Setelah mentok sampai di Nur Muhammad, maka kita fana, tiada. Yang ada hanyalah aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di atas muka bumi ini, awal tadi, sebagai batang tubuh, mari kita belajar kenal asal usul diri kita, berasal dari setetes mani yang tersimpan dengan rapi dan suci di tulang sulbi. Jagalah setetes mani yang bersih dan suci itu, agar apabila kita masih muda, menjadi pemuda yang soleh, mau menikah, carilah perempuan yang juga rahimnya terawat bersih dan suci. Insya Allah, maka connect, nyambung, mani yang bersih dan suci di balik tulang sulbi yang indah ini
akan menurunkan keturunan lewat rahim yang bersih dan suci juga. Sehingga tidak lagi kita capek-capek mendidik, membentuk watak dan karakter jiwa, karakter sagofa. Karena dua-duanya telah connect, menyambung, terikat dan terawat dengan baik melalui perjalanan bersih dan suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga generasi bangsa, generasi Ahlul Bait, turunan ini adalah turunan yang selalu turunan baik-baik. Maka kalau menjadi orang tua yang baik dan benar, menjadi orang tua yang faham, apabila ada seorang laki-laki yang ingin melamar anaknya perempuan, dia tidak akan bertanya, berapa besar pendapatan atau gaji dan upahmu, di mana engkau bekerja, apakah di perusahaan yang banyak uangnya? Bukan. Tapi dia akan bertanya dan menelusuri asal-usul daripada tulang sulbi ini. Daripada sang pemuda yang melamar anak perempuannya ini. Dia akan bertanya asal-usul daripada kedua orang tuanya. Bibitnya, bebetnya, bobotnya. Dia akan tanya tentang kualitas ilmu. Dia akan tanya tentang kualitas daripada turunannya. Sehingga dia bisa menerima pemuda ini dengan baik. Oleh karena itu maka dalam syariat diajarkan bahwa agama lah yang pertama yang menjadi alat ukur, parameter terbaik untuk menentukan sang calon ini menjadi anak mantu kita atau tidak. Nah, ini banyak orang keliru. Orang hanya melihat tentang pangkat, jabatan, materi-materi zahir, dunia. Tapi orang tidak pernah mau merawat tentang generasi turunan yang saleh dan soleha. Oleh karena itu maka belajar mengenal diri ini, kita bukan hanya belajar zikir, kita bukan hanya belajar tafakur, tetapi lengkap. Kita belajar tentang asal-usul diri kita, maka kita tahu tentang bibit, bebet, dan bobot yang sumbernya tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah batin bersama suami istri yang sesuai dengan adab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan sunnah syariatnya dan juga sunnah hakikihnya. Karena banyak orang yang menggeluti kenikmatan biologis, tidak semua ingat pada Allah. Nafsu bumi telah menutupi otak, pikiran, akal dan angan-angannya, membuat dia lupa pada saat dia mendapatkan cicipan hadiah kenikmatan biologis itu. Dia lupa dengan Allah. Hanya hamba Allah yang belajar mengenal diri, asal usul dirinya lah yang tahu ketika zahirnya mendapatkan gelutan kenikmatan, tetapi otaknya, pikiran, hatinya, kolbinya selalu mengingat, berzikir, menyebut Allah, 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 Allah. Sementara istrinya pun demikian. Ketika mendapatkan cicipan kenikmatan biologis, dalam hatinya, dalam otaknya, dalam fikirnya, dalam akalnya, hanya ada zikrullah, Allah, 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 Allah. Maka perpaduan zikir antara zahir dan batin ini akan melahirkan generasi turunan dengan bahan baku mani yang saleh, dengan bahan baku ovum yang saleh, salehah. Insya Allah. Begitu mulia dan indah perjalanan ibadah ini. Apabila kita selalu belajar mengenal diri, kita akan menjadi tahu diri, kita tidak lupa diri, kita akan menjadi mengenal Allah berada di balik diri ini. Nur Muhammad berada di balik diri ini, yang menggerakkan jiwa, nafas, dan batang tubuh ini. Maka insya Allah, inilah pelajaran-pelajaran penting yang perlu kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa. Agar 80% mereka beriman dan bertakwa. 20% saja hanya karena makanan dan minuman bumi yang buat mereka akan condong memilih menuju ke jalan kefasikan, kesesatan, atau bukan. Sementara 80%-nya sudah dipenuhi dengan cahaya Muhammad, nur Muhammad, nur iman, nurul qalbi, nur taqwa, insya Allah, cahaya takwa. Insya Allah indah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila kita belajar persis, tahu dan tahu, kenal dan kenal asal usul diri kita, yang tidak bisa kita pungkiri bahwa batang tubuh ini berasal dari sel tetes mani dan sel ovum, maka insya Allah
Begitu indahnya Allah menciptakan kemuliaan ini. Zahir ciptaannya ini. Begitu indahnya. Maka kita akan menjadi merendah diri. Kita akan menjadi tahu diri. Kita akan menjadi hamba yang betul-betul tawadu, taat, dan kenal serta tahu ada pencipta kita yang bernama Allah, yang maha besar, yang maha kuasa, yang tidak menempati ruang dan waktu. Sebab Allah tidak bisa terjangkau oleh akal dan fikir manusia. Laisa kamitslihi syai'un qiyamuhu binafsihi mukhallafatun lil hawadis. Hanya titipan wakil sifatnya, Nur Muhammad yang ada pada batang tubuh Adam dan turunannya. Maka insya Allah Nur Muhammad ini memiliki energi dan daya pancar yang sangat dahsyat, yang akan menuntun, menjadi penuntun sejati dunia wal akhirat, yang akan membimbing, yang akan menggerakkan nafas dan jiwa, sekaligus menggerakkan batang tubuh melalui pancaran dan daya cahayanya yang dahsyat. Insya Allah, kalau kita faham dengan benar dan baik, maka sesungguhnya Nur Muhammadlah yang berjalan di atas muka bumi. Nur Muhammadlah yang mengafalkan batang tubuh ini. Nur Muhammadlah yang mengafalkan jiwa dan nafas yang keluar dari rongga hidung dan rongga mulut ini. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Sederhana sebenarnya hidup ini mengabdi kepada Allah. Hanya sholat, puasa, zikir, tafakur, dan beramal dengan akhlakul karimah. Maka batang tubuh berupaya untuk menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya. Jiwa dan nafas berupaya agar menjadi jiwa dan nafas Muhammad yang bernama Ahmad. Kemudian pancaran Nur Muhammad, sifat Allah, dan Nur Zatullah, zat yang sejati. Lengkaplah profil ketuhanan Allah dalam zatnya, sifatnya Nur Muhammad, jiwa dan nafasnya Ahmad, batang tubuhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lengkaplah kehidupan kita. Tidak ada lagi yang banyak, yang ada cuma satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad dalam nafas dan jiwa, Nur Muhammad dalam sifat Allah, Nurul Izzati, zat yang tiada tetapi ada. Bertemu dengan yang tak bersuara dan tak berhuruf, rasa itu pun lenyap. Kita tidak merasakan adanya rasa, atau dengan kata lain mati. Batang tubuh pun tidak merasakan adanya rasa. Kita hilang, kita tiada. Jiwa kita bercabik-cabik. Tercabik-cabik profil jiwa ini. Sadarnya kita apabila disadarkan oleh yang maha sadar, Allah subhanahu wa ta'ala, baru kita tahu semua kumpulan dan tumpukan rahasianya telah membuat kita sadar bahwa kita telah pulang daripada ketiadaan, bahwa kita telah hadir, telah dihadirkan, bahwa kita telah ada, bahwa kita telah hidup dan telah dihidupkan kembali oleh yang tidak berhuruf dan tidak berbunyi. Itulah puncak dan ketinggian daripada kemakrifatan. Batang tubuh ini tidak sadar akan adanya kesadaran atau mati benaran selama 3 hari, 7 hari, atau 40 hari. Insya Allah, kematian yang muncul, kematian yang tidak disadari, kematian yang tidak disengajai, kematian yang tidak diberikan nikmat rasa sadar, adalah ilham ilahiyah, adalah sebuah planning iradat kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sebuah ijazah ilham, ijazah wahyu yang tidak pernah kita rasakan. Oleh karena itu, maka tingginya makom kedudukan kemarifatan kita apabila kita masih mencicipi rasa sadar, menikmati rasa sadar, maka
ketinggian makrifat kita paling mentok sampai ke makom sifat Nur Muhammad. Sedangkan makom zatullah itulah makom di mana tidak lagi berhuruf dan tidak lagi berbunyi. Setinggi-tingginya makom makrifat billah. 3 tingkatan, 3 level kesadaran yang sudah abad tausiahkan sejak awal sekali. Pertama itu kita sadar bahwa kita sadar. Pertama itu batang tubuh ini sadar bahwa batang tubuh berada dalam posisi kesadaran. Yang kedua, batang tubuh ini sadar bahwa batang tubuh itu tidak memiliki rasa atau tidak sadar. Ketika tenggelam ke dalam alam ketidaksadaran atau alam mati rasa atau alam tidak rasa, alam hampa, itu batang tubuh ini sadar awalnya. Menyadari tenggelamnya, fananya, itu disadari. Tetapi pada saat yang paling tinggi adalah batang tubuh tidak sadar kalau dia tidak sadar. Artinya tenggelam, hilangnya rasa itu, batang tubuh sendiri tidak pernah menyadari. Jadi sadar akan adanya kesadaran, sadar akan tidak adanya kesadaran, dan tidak sadar akan adanya ketidaksadaran. Itu ada 3 level. Assalamualaikum.